Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Malaikat Allah bersama para malaikatnya semua bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Semoga kita semua hidup dan mati tetap menjadi pengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini lho Gus, gak ngomong. Kuwi lho, gak ngeplok kabeh. Tak apa-apa. Masya Allah saudaraku, lama kita nggak ngobrol ya. Bukan lama sih, kalau di Munjia Channel tuh kayaknya baru 2 hari kita nggak upload video ya, 2 atau 3 hari. Video yang terakhir itu apa tuh, yang podcast yang istrinya sakit itu. Tapi gini teman, saya ngikuti ya, update demi update itu, menit demi menit itu saya mengikuti. Ya, sudahlah, semuanya biar Allah yang mengkalkulasi, ya Allah yang tahu detailnya cara memutuskannya. Alam raya juga sudah sangat adil, insya Allah lah, yang sangat teliti dalam merespon, merekam jejak-jejak digital penghuni manusianya ini loh, penghuni buminya ini, kurang lebihnya seperti itu. Apa sih? Ditunggu videonya, insya Allah 1 minggu keluar, insya Allah ya. Alhamdulillah, bangun pesantren di Turen, direcokin orang, digagalkan orang, diintimidasi, persekusi orang. Ya biasalah ya, nggak masalah, memang isinya dunia seperti itu. Dan alhamdulillah sama Allah dikasih ganti 100 kali, bahkan kalau aku ngarani itu 1000 kali, jauh lebih dahsyat dari Turen, lebih artistik, lebih futuristik, lebih unik, lebih antik, apa mana tik 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 kenapa kok lebih mewah. Wah, segala-galanya insya Allah. Ditunggu videonya. Jadi insya Allah benar-benar mudah-mudahan ya akan terwujud pondok pesantren tahfidz Quran cabang Palu ya. Ya, di situ ada memanah, ada klinik sehat, ada bekam, fasdu, tibun nabawi, refleksi, semua pengobatan tibun nabawi, ada apalagi ya, berkebun, wis lengkap nanti di situ. Ditunggu ya, insya Allah. Nah, jadi gini teman, kita bertegur sapa ini, kita hari ini kita akan memasukkan alat berat. Tanggal piro saiki? Lali turung nyebut tanggal. 23 Juli ya. Hari Kamis. Hari Kamis tanggal 23 Juli jam 6. Nggak nyebut tanggal dikira video lama no, cebong-cebong kobre cebong itu ya, video lama settingan gara-gara Denur lali gak masuk no tanggal dikira video lama. Oke saudaraku ya, ditunggu insya Allah ya. Kita hari ini memasukkan alat berat, akan meratakan lahan gitu ya. Wah, subhanallah ya. Ya, jadi insya Allah lah ya, Gus Nur, GN13, Munjia Channel itu nggak nganggur ya. Ibarat kata itu 1 menit aja itu nggak ada jeda, sampai makan aja sampai lupa gitu kan. Nah, tapi nggak nganggurnya itu berpacu dengan waktu gitu ya, untuk berbuat kebaikan untuk bangsa negara, untuk NKRI. Ya alhamdulillah, yang keliput kamera alhamdulillah. Betapa banyak kegiatan kita yang tidak sempat
terekspos ya, tidak sempat kerekam kamera juga banyak. Masya Allah. Oke, ini sudah tak karena waktunya mepet, ini tak inget-inget aja ya, ada beberapa yang akan kita bahas ya. Nggak usah pakai laptop ya, langsung aja. Yang pertama Gibran ya, Gibran yang nyalonkan diri jadi wali kota Solo ya. Masuk, tak ikuti gitu ya. Ya, jadi gimana Gus Gibran? Ya gak gimana, ngapain? Gak mikir Gibran ya. Sing tak pikir itu kapan Harun Masiku ketangkep, kapan lunas utang gitu kan. Itu yang tak pikir. Kapan umat sama umat ini akur, kiai sama kiai akur maneh. Terus kapan apa tuh undang-undang HIP lah, BPIP lah, jalan sapi turut itu undang selesai kan gitu kan, bukan Gibran. Gibran ini dulu tahun 2018 Gus, mau kan aku sering bilang mau minta jejak digital yang model bagaimana, ada 23 tera. Ada di saya semua jejak digitalnya. Kaum-kaum munafik, kaum-kaum pengkhianat tuh, kaum-kaum bangsat tuh. Ngomong nggak tertarik politik, tertarik bisnis aja, jualan pisang goreng aja, nggak tertarik politik. Sama lah kalau bapak ya. Saya nggak mikir surpa, nggak mikir survei, mikir kali, pusing. Astagfirullah, udah ikuti beritanya ya. Jadi saya nggak mikir itu, saya mikir bagaimana supaya walaupun aku bukan presiden, bukan menteri sosial, bukan menteri pangan, tapi mikir gimana supaya rakyat itu pangan semampu-mampunya gitu ya. Tapi kalau masalah Gibran ini singkat aja lah, pinjam istilah Rocky Gerung. Jadi katanya nggak nemu nih ya, tunggal ya. Nah berarti kotak kosong lawan otak kosong gitu. Tapi jare ini anaknya siapa? Iya kan nyalon ya. Wis gitu ya teman ya, gak mikir ngono iku, mikir ayo. Gini loh. Yaitu sudah simbiosis mutualisme mungkin ya. Positif negatif sama dengan bumi ini. Bumi ini kan kalau di dalam tata surya ya, di dalam istilahnya itu planet ya, tata surya. Bumi ini kan makhluk Allah yang paling kecil di dalam tata surya. Yang dulu yang paling besar matahari kan gitu, setahu kita kan. Ternyata kan seiring perkembangan zaman, ilmu teknologi kan ternyata banyak diketahui bahwa ternyata matahari pun juga bukan yang paling besar ternyata. Masih ada yang 1000 kali, bahkan 1 juta kali lebih besar daripada matahari kan gitu. Sama, kalau toh bumi ini hancur, kiamat meledak gitu, itu planet-planet yang lain nggak ngaruh gitu. Nggak sama Gus, memang kadang sedih mikir, utang numpuk, hukum carut marut, budaya carut marut, kebohongan, kemunafikan, penjilat, maling, koruptor, asu, babi, asu, jancuk, jaran itu di depan mata itu ya setiap hari itu, pembodohan, penipuan di depan mata setiap hari, kelaparan di depan mata setiap hari. Tapi di sisi lain televisinya masih nayangkan termehek-mehek, itu kan masih ada istilahnya itu apa sih yang nggak ngaruh gitu loh ya. Lawak ya tetap ngelawak, stand up komedinya tetap jalan, padahal di sisi lain rakyat kelaparan, di sisi lain negara terancam gitu kan, kedaulatannya gitu kan. Tapi di sisi lain ya masih ada orang yang sempat gitu kan, nggak ngaruh, masih tetap maksiat ya kan, masih tetap cuek gitu. Begitu memang konsistennya, resikonya sama dengan aku. Ya udah, ya ada yang termehe, ada yang sibuk. Apa itu istilahnya? Apa Gus? Golek-golek dukun santet gitu. Ya sudah, aku tak golek fakir miskin gitu. Aku tak sibuk bangun pesantren kan gitu ya. Aku tak sibuk ngentaskan kemiskinan sak mampu-mampunya. Ada yang sibuk nantang-nantang Gus Nur dari admin.
Gus kamu ya ada sih di komentar tuh lo ditantang Gus golek Gus Nur kan gak angel sih angel ta enggak mulai toko lurah camat wali kota bupati polsek polda polri ya gue takon Gus Nur lah gampang sih golek Gus Nur nantang Gus Nur golek Gus Nur awak di mana nantang tapi di YouTube ya nggak ketemu nantang yuk siapa sih butuh kan gitu ya ya, nantang ya ketemu kalau kamu butuh saya temui pasti ketemu boleh gak terima oleh aku ngomong dukun settingan memang settingan masa nggak ngomong settingan nggak apa-apa anggap aja hiburan kalau ada santrinya nggak terima subscribe-nya nggak terima ya nggak apa-apa memang settingan dan nggak penting yang penting Harun Masiku ketangkap yang penting rancangan undang-undang HIP ku bubar gitu loh. Yang penting komunis paham-paham seperti itu tuh selesai di Indonesia. Nggak penting. Mau settingan, mau mubahalah ayo. Nggak ada rumus takut dalam diri saya urusan-urusan seperti itu. Settingan semua, pembodohan semua, goblok kabeh. Terus ya tak percepat saudaraku ya. Tapi nggak apa-apa itu hiburan. Dan Indonesia itu seneng kalau seperti itu, gitu kan. Seneng Gus. Ya lah ono wong diantem mental gitu tenaga dalam terus urusan-urusan santet, urusan ngono infotainment gitu ya, entertainment gitu seneng gitu kan. Ya nggak apa-apa, nggak nyalahkan orang itu memang makomnya beda-beda kok. Gitu. Wis rek kok ngelantur kok. Terus yang kedua apa ini? Wahyu ya. Komisionaris KPU gitu loh, sing ketangkep KPK dulu ya. Wahyu Setiawan dah mulai nyanyi kan, dah lama sebenarnya nyanyi, siap membongkar kecurangan pemilu. Ya terserah, Wahyunya ibarat radio sudah siap nyanyi. Nah sekarang lembaga-lembaga lainnya berani nggak membesarkan nyanyiannya Wahyu, kan tinggal gitu aja. Dah selesai ya, jadi memang sesuatu yang dihasilkan dari kecurangan sampai kapanpun. Ya, nggak akan selesai sampai kapanpun azabnya, bencananya, musibahnya akan terus silih berganti. Oke, terus ini Gus, klepon ya, ramai sekali klepon. Hati-hati saudaraku ya, klepon ini kan intinya ya mungkin jangan-jangan ya pekerjaan buzzer ya, pengalian isu. Klepon ini kan intinya kan ada akun. Ada akun namanya Abu Ikhwan Aziz. Namanya kan Islam, Abu Ikhwan Aziz. Ya jangan kesusu ditelan teman ya. Cari, selidiki siapa Abu Ikhwan itu. Jangan-jangan PKI nyamar. Jangan-jangan buzzer ya, jangan-jangan bangsat, jangan-jangan munafik. Ya, yang sedang mengadu domba mengalihkan isu kan Abu Ikhwan Aziz memosting gambar klepon. Dikasih narasi sara kan gitu kan viral menjadi gorengan-gorengan. Alhamdulillah ya lumayanlah nutupi isu-isu yang terupdate. Yes bagi saya nggak penting temen. Ayo Gus nggak mau ini tak tukono klepon sampean yo. Dibuadok rame-rame ambek aku yo. Seneng klepon aku. Itulah Indonesia, ya itulah seperti itulah buzzer-buzzer itu ya. Abu Ikhwan Aziz. Ya. Tidak penting saudaraku. Rekrutmen PUP Kemendikbud Kisru, Muhammadiyah mengundurkan diri, NU juga dengarnya mengundurkan diri, bla bla bla. Wis kurang lebih seperti itu saudaraku ya, hanya sekedar bertegur sapa saja bahwa apa? Kartu prakerja kenapa? Duitnya dijaluk mana? Kartu prakerja. Wis saudaraku ya, jadi sekarang intinya mohon maaf ini agak lambat karena memang sibuknya luar biasa. Minggu depan launching produk baru. Sambel GN13. Oh keren Gus. Kita lagi produksi sambel. Nanti saya nggak usah ngomong sekarang ya. Jadi hari ini kesibukannya kita lagi ke notaris, ke macam-macam lah ya. Bismillah ya, kita akan doakan ya, kita akan bangun pondok pesantren tahfidz Quran Karomah 13
Ya, jadi di saat Indonesia kisruh, di saat Indonesia kacau, COVID-19, wabah corona, koruptor, pengkhianatan, penipuan, penindasan, pencurian, perampokan uang negara, macam-macam lah ya. Di saat ulama-ulama sudah kehilangan jati dirinya, jadi penjilat semua, jual beli, menjual belikan akidah dan agamanya. Di saat pejabat sekarang dengan bangganya menunjukkan kebodohannya, menunjukkan dinastinya gitu kan. Nah di sisi lain ada yang lawak tetap ngelawak, yang nyanyi tetap nyanyi, yang termehek-mehek tetap termehek-mehek, infotainment tetap jalan, entertainment tetap jalan, acara-acara settingan pembodohan juga tetap jalan, ya kan. Nah biarlah mereka semua sehidup dengan pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah. Nah aku juga begitu ya, aku juga biarkan tetap jalan ya, bedah rumah, bedah masjid, infak beras, ya bisnis gitu kan, properti, lan sak pituruti. Nah sekarang terfokus, terkuras habis untuk pembangunan pondok pesantren tahfidz Quran. Ya begitu. Nah silakan Anda mau bikin kesibukan apa, ayo, nggak apa-apa, mudah-mudahan positif gitu ya. Nah, di samping itu ya sambil terus berdoa, mudah-mudahan Indonesia yang kita cintai ini segera ditolong sama Allah, dikeluarkan dari azabnya, kan gitu. Begitu saudaraku. Ya konten-konten sampah tetap jalan, ya nggak apa-apa, kita tetap konten-konten yang subscribe segala-galanya, ya nggak apa-apa. Kita tetap jalan dengan idealismenya seperti ini, ideologinya seperti ini, kedaulatannya seperti ini. YouTube bagi saya adalah ladang untuk ibadah, ladang untuk menyalurkan hobi lah mungkin, ladang untuk mengisi waktu mungkin, ya ladang untuk ibadah mungkin, ladang untuk media, kan gitu kan. Ya bukan untuk uang, walaupun di situ ada uang, tapi bukan segala-galanya. Ya walaupun 20 juta tiap bulan minimal itu bagi saya nggak ikut makan, nggak ikut menikmati, sudah sering kita bahas itu. Bukan segala-galanya ya. Kita sudah sibuk mikiri bisnis yang sudah ada. Barokallah saudaraku ya. Ingat, akan dipertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah. Kita sedang ngantri mati ini, berpacu umur ini. Semua konten-kontenmu akan dipertanggungjawabkan sama Allah. Nah yang terakhir, kalau butuh saya, kalau mau nantang saya, terserah mau apapun saja, gampang. Narahubung ada di situ, ya. Justru keren loh kalau kamu nantang saya, itu keren. Bawa kamera, datang ke rumah atau ketemu di mana, nanti silakan, kan jadi konten, kamu bisa viral nanti insya Allah. Ya, adu tenaga dalam, adu ilmu, adu santet, adu konten bisa, gitu. Settingan demi Allah, wallahi settingan loh. Kan aku sudah tak pertanggungjawabkan, kan pernah ngomong, aku pertanggungjawabkan dunia akhirat. Masa sih nggak cetha dengan karakterku? Udah aku ukur, aku pertimbangkan, ya kan. Mubahala yo. Bawa anakmu, bawa istrimu, tak bawa anakku, tak bawa istriku, mubahala. Kalau itu bukan settingan, aku dilaknat 7 turunan. Tapi kalau itu settingan, kamu yang dihancurkan sama Allah. Agama kok dipakai menipu, sholawat dipakai mengeksploitasi, dipakai penipuan, Al-Quran dipakai menipu, tasbih, aksesoris Islam dipakai menipu, dipakai kedok. Apa 20 menit, ya sudahlah ya saudaraku ya, mudah-mudahan manfaatnya. Salam satu resonansi. Sama kata ngomong apa? Ayo. Bisa. Salam satu resonansi ya. Salam cerdas. Ayo, salam berdaulat. Jadi memberantas kemusyrikan ya, membantas kesyirikan itu banyak cara. Ya, bisa dengan jangan judulnya memberantas kesyirikan, memberantas kemusyrikan ya, tapi di saat yang sama membohongi umat ya, membohongi rakyat, membohongi jamaah. Itu kan sama aja dengan bohongan begitu ya. Gak seperti itu. Di rumah saya itu tiap hari tamu ngantri. Nah, Gus Din pernah ke rumah kan?
Di rumah saya itu kalau mau saudaraku ya, kalau mau itu tiap hari bikin konten tamu itu nggak akan habis, ngantri, macem-macem masalahnya itu. Ini sekarang aku di Besuki ini, itu di rumah ngantri tamu. Ya cuman gitulah, aku kepingin Gus, dapat tamu itu, Gus Nur alhamdulillah saya dapat arisan 2 miliar, ini yang 1 miliar buat Gus Nur, buat pesantren, enak balik. Tamu sing nang omah itu 99% itu ya nilai duit, minjem modal, bangun masjid, bedah rumah nggak punya uang, minta kerjaan, kena santet, kena guna-guna, itu rata-rata yang ke rumah seperti itu. Loh kalau dijadikan konten kan bisa. Kalau mau dijadikan konten, ya kan? Riba semua. Iya, riba. Tapi kan sering kita bilang nggak semua orang harus kita umbar gitu aibnya ya. Jadi setiap tamu yang ke rumah itu saya izin, Mas, Pak, Ibu, kira-kira kalau masalahnya jenengan ini tak upload di YouTube, keberatan apa mboten? Oh jangan Gus, saya keberatan, saya malu. Ada ya sudah, nggak usah, gitu kan. Banyak saudaraku kesurupan, kena santet itu di rumah itu banyak. Dukun santet juga pernah ke rumah. Untuk apa dibuat konten? Memang tidak ada manfaatnya, gitu kan. Ya syahadat, tobat, bahkan pernah kita dulu datangi dukun santet, kita belikan sepeda motor. Saya kira itu tukang ojek. Iya pernah di balik layar, nggak dijadikan konten, pernah. Gitu. Pokoknya ditunggu lah insya Allah ya, Munja Channel itu multidimensi ya, multibilingual. Ditunggu videonya nggak terduga yang keluar itu apa, gitu kan. Ditunggu lah insya Allah. Tapi sebisa-bisanya bermanfaat itu video-video dari kita itu, dan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat, insya Allah begitu. Gitu saudaraku ya, saya tahu, dan nggak semuanya settingan itu jahat, nggak semuanya settingan itu salah, enggak, boleh, settingan itu diperlukan kok. Trik itu diperlukan ya, yang penting tidak ada orang lain yang dirugikan, baik hartanya, ya kan, lebih-lebih imannya, lebih-lebih akidahnya, lebih-lebih belief sistemnya. Hati-hati, saudaraku ya, hati-hati. Bikin konten itu hati-hati. Dan insya Allah konten-konten ini kita pertanggungjawabkan dunia dan akhirat, insya Allah. Bus, barokallah, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.